Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Syenda Kristi, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Menjelang Ramadan, Satpol PP Kota Malang menggelar razia gabungan Cipta Kondisi Tahap 2. Menjelang Ramadan, Satpol PP Kota Malang menggelar razia gabungan Cipta Kondisi Tahap 2. Salah satu lokasi razia adalah di kawasan Sigura-gura yang berakhir dengan penangkapan beberapa pasangan yang diduga belum menikah. Razia tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta untuk menghindari tindakan asusila dan perbuatan tidak pantas. Petugas Satpol PP melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat kegiatan tidak pantas. Mereka akan diberikan pembinaan dan arahan untuk memahami pentingnya menjaga moral dan etika. Kepala Satpol PP Kota Malang mengatakan bahwa razia tersebut akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk mendukung upaya tersebut dan menjaga diri sendiri dan lingkungan sekitar. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan diskon tarif tiket pesawat selama libur Lebaran dan Hari Raya Nyepi. Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan diskon tarif tiket pesawat selama libur Lebaran dan Hari Raya Nyepi. Hal ini akan membuat tiket pesawat jadi lebih murah. Prabowo mengatakan kebijakan ini akan berlaku selama 2 minggu, namun dia tak menyebutkan terperinci kapan kebijakan ini berlaku dan berapa besar diskon yang diberikan. Selain itu, akan ada juga kebijakan penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas. Namun sama seperti diskon tiket pesawat, Prabowo tak merinci kebijakan tersebut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pada 27 Februari tahun ini, di Jakarta Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia resmi melantik kepengurusan baru periode 2024 dan 2025. Pada 27 Februari 2025 di Jakarta, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia resmi melantik kepengurusan baru periode 2024-2025 dan menggelar rapat kerja nasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 200 mahasiswa dari 20 kampus di seluruh Indonesia dan mengusung tema mahasiswa sebagai katalisator transformasi nasional untuk Indonesia Emas 2045. Torik menjelaskan pentingnya peran mahasiswa ilmu politik dalam masyarakat sebagai penyeimbang pemerintah dan menyambung lidah rakyat. Acara pelantikan dan rakernas ini mencakup berbagai agenda penting, termasuk serah terima jabatan, sumpah pengurus inti, pelantikan koordinator wilayah, serta pidato ketua umum yang menutup rangkaian acara. Dengan rakernas ini diharapkan kepengurusan Himapol Indonesia 2024-2025 dapat membawa kontribusi nyata dalam dinamika politik dan pembangunan bangsa. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, polisi mengungkap momen bos ruko berinisial JS dibunuh lalu jasadnya dicor kuli bangunan bernama Zainal Arifin alias Arif atau ZA di Rawamangun, Jakarta Timur. Polisi mengungkapkan momen bos ruko berinisial JS dibunuh lalu jasadnya dicor kuli bangunan bernama Zainal Arifin alias Arif atau ZA di Rawamangun, Jakarta Timur. Pembunuhan itu terjadi pada Minggu 16 Februari sekitar pukul 10 pagi.
JS dan Arif sempat berbincang soal aksi mogok kerja yang akan dilakukan para kuli bangunan. Korban juga membicarakan soal peralatan proyek yang hilang. Diketahui korban memang tengah merenovasi bangunan ruko tersebut. Saat itu korban sempat mengajak tersangka untuk melapor polisi, tapi Arif menolak jika gajinya 900.000 tidak dibayar. Korban kembali berdiri dan adu argumentasi di antara keduanya kembali terjadi, hingga akhirnya Arif mendorong JS sampai terjatuh dan tersangka mengepruk korban dengan hebel. Keesokan harinya tersangka tetap membiarkan korban. Tersangka ZA juga tetap melakukan aktivitas kuli bangunan di proyek ruko. ZA akhirnya mengecek kondisi korban dan membawa korban ke bagian belakang ruko, tepatnya di saluran air. Tersangka akhirnya mengubur jasad korban dengan coran. Polisi menetapkan pria berinisial ZA sebagai tersangka pembunuhan JS yang jasadnya dicor semen di dalam ruko miliknya. Tersangka mengaku membunuh hingga mengecor semen karena sakit hati. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, Yamaha Musik, pabrik yang memproduksi alat musik piano, akan tutup. Sebanyak 1.100 karyawan terpaksa harus dirumahkan akibat penutupan ini. Yamaha Musik, pabrik yang memproduksi alat musik piano, akan tutup. Sebanyak 1.100 karyawan yang bekerja pada pabrik ini terpaksa harus dirumahkan akibat penutupan ini. PT Yamaha Musik Produk adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang produksi alat musik. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan ini berupa produk alat musik seperti piano dan gitar, adalah produk dengan kualitas tinggi. PT Yamaha Musik ini juga sering mengekspor produk-produk mereka di berbagai negara di dunia. Perusahaan ini juga menawarkan beberapa jasa yang berhubungan dengan musik, seperti guru les musik atau guru privat musik. PT ini memiliki dua perusahaan, yaitu PT Musik Produk Asia yang berlokasi di Bekasi dengan total 400 karyawan. Sementara PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung, Jakarta yang memiliki 700 karyawan. Kedua perusahaan ini akan gulung tikar pada Maret dan Desember 2025. Sayangnya, alasan tutupnya pabrik ini adalah karena turunnya pemesanan terhadap produk mereka. Permintaan pasar yang semakin hari semakin menurun, membuat proses produksi tersebut dialihkan ke pabrik Yamaha di Cina dan Jepang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Shenda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam Berita Nusantara.